perkenalkan nama aku Jihan Nabila Mesyanika Putri, biasa dipanggil Jihan. Aku dari Prodi Teknologi Pendidikan dan aku sekarang semester 2. Perkenalkan, aku Indri Yulita Amelia dari Prodi Teknologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Farel Usama Gadi Christian dari Fakultas Kedokteran Prodi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama aku Nisa Dewi, biasa dipanggil Nisa dari Prodi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, saya Alisa Syakira Putri dari Prodi Psikologi. Menurut kakak tuh Pancasila itu sebagai apa sih di kehidupan kakak? Pancasila sendiri itu menurut aku tuh sebagai dasar negara, ya itu tuh juga kayak pedoman kita gimana kita bertingkah laku, beretika, dan sebagainya. Untuk aku pribadi itu Pancasila digunakan sebagai pedoman untuk kita melakukan kegiatan aktivitas yang ada di lingkungan yang ada. Menurut aku sendiri Pancasila itu sebagai landasan dan juga pedoman gitu. Karena Pancasila itu kan membuat warga Indonesia itu bersatu, damai gitu. Jadi kayak ada landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Karena juga tanpa Pancasila itu hidupnya tuh nggak terarah gitu teman-teman. Karena kita nggak punya landasan untuk dipegang. Sikat, menurut aku. Wah, keren banget sih. Menurut saya, Pancasila adalah pegangan hidup bagi umat-umat yang berwawasan dan bernegara, dan juga sebagai pedoman hidup atau dasar-dasar hukum negara juga. Pancasila itu sebagai ideologi negara dan sebagai panduan kita dalam berbangsa dan bernegara yang memandu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Gimana sih bentuk perilaku yang mencerminkan pelanggaran nilai Pancasila di lingkungan kampus dan kos yang sering Kanisa temui? Menurut aku sendiri tuh yang paling sering tuh pastinya kayak membeda-bedakan teman ya. Terus kalau di kos tuh kayak nggak peduli sama teman kosnya. Iya. Kalau di lingkungan kampus sendiri tuh mungkin ya ada beberapa dosen tuh yang masih melakukan pembelajaran, tetapi tuh udah ada azan yang berkumandang gitu. Itu kan termasuk tidak keadilan ya dalam keagamaan. Itu kan kalau di lingkungan kampus. Kalau di lingkungan kos yang nilai-nilai melanggar itu menurut kakak gimana? Kalau di lingkungan kos itu ya biasanya tuh kalau malam udah di atas jam 10 itu loh, itu tuh masih berisik gitu, tetangga-tetangga ada yang nyetel musik, terus kayak kakak ngobrol-ngobrol di luar rumah gitu yang dapat mengganggu aktivitas orang lain yang mau tidur istirahat. Ya itu sangat mengganggu. Kalau menurut aku sih pelanggaran yang mungkin menurut aku tuh parah gitu, kayak misal diskriminasi. Karena kan kita warga Indonesia tuh memiliki suku bangsa yang beragam, dan kita juga menemui budaya, menemui dia punya suku ras dan berbeda dari teman-teman kita. Nah, yang paling parah itu kita tuh kayak enggan untuk bermain, untuk komunikasi dengan mereka, dan karena mereka itu kayak dari timur, mungkin kita ya gimana ya mungkin yang paling parah sih rasis itu sih kan. Saya juga ngerasain. Iya, kayak gitu sih pelanggarannya. Banyak banget. Yang pertama, individualisme. Yang kedua, adanya tidak terima akan. 2, 3. Menurut saya banyak banget contoh-contohnya. Yang pertama, adanya individualisme dalam diri orang masing-masing. Yang kedua, tentang perbedaan pendapat yang masih belum bisa diterima atau banyak orang yang egois gitu. Yang ketiga, masih banyak orang yang belum menerima teman dari daerah-daerah lain atau suku-suku lain. Salah satu bentuk pelanggaran nilai Pancasila di lingkungan kampus contohnya adalah tidak ada toleransi antar beragama pada mahasiswa. Seperti pada agama-agama tertentu mereka mendapat diskriminasi dan pengucilan dari teman-temannya. Adapun di lingkungan kos, seperti contoh tidak ingin bergotong royong, tidak ingin ikut bantu bekerja sama, dan kedua hal tersebut melanggar sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, apakah mahasiswa pada saat ini masih benar-benar memahami dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau misalnya menurut kakak itu iya, bisa nggak sebutin salah satu contohnya aja? Menurut aku sendiri tuh masih ada dan ada juga yang nggak ada. Contohnya yang masih ada tuh kayak ada kegiatan bakti sosial, terus kayak kegiatan-kegiatan lain yang kayak sifatnya tuh bersosialisasi sama teman-teman gitu. Jadi kita lebih saling peduli sama teman-teman kita. Oh iya benar sih. Kadang kalau misalnya bakti sosial kan kita makin merapatkan gitu ya. Untuk memahami sih kayaknya masih ya, tapi untuk menerapkan mungkin agak kurang ya. Kan jawabannya masih. Terus kalau masih itu contohnya apa sih kak? Bisa diberitahu contohnya? Contohnya mungkin taat dalam ibadah gitu ya, menunjukkan orang. Kalau di dalam kelas itu melakukan diskusi musyawarah gitu.
sih kebanyakan mahasiswa tuh sudah memahami gitu ya, karena kan mahasiswa itu kan kita juga udah gede, kita juga bisa memahami apa yang benar dan apa yang salah gitu. Nah, mahasiswa ini tuh untuk contoh nyatanya kita tuh bisa mengikuti seperti kegiatan volunteer ataupun kegiatan bakti sosial gitu, yang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama dan saling membantu satu sama lain. Itu kan termasuk nilai dari Pancasila gitu. Itu kayak gotong royong gitu Ya, ya, betul kita banget. bareng-bareng. Ya, betul. Lagi kan kalau misalnya di kuliah nih banyak banget acara yang kayak kita tuh emang bener-bener menyatukan Iya. semua mahasiswa gitu. Betul. Jadi biar akrab satu sama lain. Oke, keren banget. Menurut saya masih ada banyak mahasiswa yang menerapkan Pancasila, contohnya banyak kegiatan kampus yang masih menjalankan kegiatan sosial dan juga kerja kelompok, banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang masih berdiskusi satu sama lain, jadi masih banyak yang menerapkan Pancasila. Menurut saya, mahasiswa memang tidak semuanya menerapkan nilai Pancasila, namun masih ada beberapa yang menerapkan. Seperti contoh, ketika terjadi diskusi di kelas dan banyak yang menyampaikan pendapat-pendapat yang berbeda, mereka dapat menghargai pendapat-pendapat sama lain. Dan itu mencerminkan nilai Pancasila yang keempat yang disebutkan dalamnya permusyawaratan. Gimana sih cara mengatasi perbedaan pendapat atau konflik yang timbul karena perbedaan pemahaman dalam nilai-nilai Pancasila? Kalau dari aku sendiri biasanya tuh kalau ada kayak pendapat masuk tuh yang pastinya pertama tuh harus didengerin dulu. Terus kita juga kalau mau nyampein pendapat tuh harus dengan sudut pandang kita, tapi juga dengan yang baik gitu cara bicara. Jadi nggak asal ngelantur gitu aja. Jadi kan orang yang dengerin pendapat kita tuh juga enak nih gimana Sama-sama paham gitu ya. Kalau dalam kehidupan sehari, misalnya ya, misalkan kayak aku punya konflik sama orang tuaku, mungkin cara mengatasinya dengan melakukan musyawarah gitu, mencari tahu solusi terbaik dari masalah yang ada. Kalau menurut aku sih konfliknya itu mungkin seperti perbedaan pendapat gitu kan. Kalau langkah-langkahnya yang untuk menyelesaikannya tuh seperti kita tuh mendengarkan dulu gitu, jangan langsung didebatin pendapat orang itu. Jadi kayak orang beda pendapat itu kan juga kita penting dulu didengerin supaya mereka tuh kita paham sama maksudnya mereka gitu, jangan langsung kayak ditanggepin gitu. Nah yang kedua tuh kayak mungkin cari persamaan dulu gitu ya. Nah mungkin kalau perbedaan pendapat itu kan kita harus cari titik tengahnya, titik terangnya untuk mencapai solusi yang benar gitu. Nah yang ketiga tuh kayak misal kasih contoh nyata gitu kan, karena itu nyata seperti kita tuh punya teman yang dilanda bencana gitu ya. Jadi kita tuh harus membantu, pokoknya kayak membantu mereka dalam mungkin bisa bentuk finansial kita ataupun membentuk rasa dorongan yang baik sebagai teman gitu kan, kayak perhatian gitulah yang lebih gitu. Nah yang ketiga tuh kayak diskusi sih, bukan adu argumen gitu. Jadi kita tuh ngobrolnya tuh santai aja, jadi kita bisa bertukar pikiran dengan baik gitu, angkat sesama teman. Yang pertama pasti mencari jalan tengah dan menerima perbedaan pendapat, karena memang perbedaan pendapat itu pasti akan ada dan juga harus dicari jalan tengahnya agar kedua belah pihak merasa adil. Pertama tentunya saya mendengarkan pendapat-pendapat dan sudut pandang yang berbeda tersebut. Lalu saya berusaha untuk melakukan komunikasi terbuka dan menghargai pendapat-pendapat mereka. Saya dapat menyampaikan sudut pandang saya mengenai Pancasila ini dan mendiskusikannya bersama. Seberapa penting mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan akankah sebagai mahasiswa gitu ya, dan di lingkungan kampus tuh seberapa penting? Menurut aku tuh penting banget ya, karena kan Pancasila juga buat pedoman kita bermoral, beretika, gimana cara kita berperilaku di kampus kayak gitu kan. Mungkin untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting ya, terutama bagi anak kampus, apalagi anak kos yang merantau gitu. Kita itu berkuliah, kita itu bergaul sama teman tuh, kita juga berkuliah tuh nggak cuma cari teori ataupun materi ilmu gitu kan, kita juga harus mempunyai karakter yang baik gitu. Dan kita kan juga Pancasila kan juga mengajarkan kita untuk menyampaikan pendapat yang baik ataupun melakukan musyawarah gitu ya Kak ya. Kalau kita sebagai mahasiswa juga harus mungkin lebih mengkritisi gitu kan keadaan di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja ini gitu. Nah itu sih Kak menurut aku. Oke. Menurut saya sangat penting, karena dengan
menerapkan Pancasila dan juga mengamalkan Pancasila, kita itu bisa membangun karakter kita sebagai warga Indonesia yang mencintai negara dan juga membela negara kita. Nah, terima kasih Mas Farel. Jawaban Anda sangatlah bagus. Maaf kalau mengganggu waktu Anda jika saya melakukan wawancara secara mendadak. Menurut saya pengimplementasian nilai Pancasila itu sangatlah penting, terutama bagi kita mahasiswa, karena kita sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang juga tertanamkan dalam Pancasila agar dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera.